Dan begitu juga semua yang menyaksikan live streaming dari para hadirin. Semoga kita tergolong mendapatkan pahala hadir di majelis ilmu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat ilmu sehingga bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Taqrirat Sadidah di dalam masalah puasa sampai kepada sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan yang disunnahkan kita untuk melakukannya. Yang pertama, tajilul fitr, menyegerakan berbuka puasa iza tayaqqanal ghurub, ketika kita meyakini daripada terbenam matahari. Ini kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Bihima idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bi ihtiyat wa yu'akhir fitr. Berbeda dengan jika mana ragu tentang terbenamnya matahari, maka wajib untuknya untuk berhati-hati sampai meyakini masuknya waktu maghrib, baru dia berbuka puasa dan mengakhirkan berbuka puasanya. Sampai di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati fil khair ma ajjala al-futur wa akhir as-suhur. Tetap umatku dalam keadaan baik, kata Rasulullah, selagi dia menyegerakan berbuka puasa setelah meyakini daripada masuknya waktu berbuka, yaitu dengan terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Dan kita ketahui azan adalah alamat masuknya waktu, maka dia menyegerakan berbuka menjadi 3 bagian. Sepertiga awal beliau gunakan untuk masih duduk dengan para sahabatnya dan keluarganya, dan sepertiga kedua Nabi untuk beristirahat di malam itu, yang memberikan hak untuk jiwa beliau, dan sepertiganya beliau bermunajat kepada Allah, atau sepertiga sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur, dan kita disunahkan mengakhirkan daripada sahur kita sampai sepertiga malam. Kalau kita bisa bilang mulai dari jam 3, setengah 4, jam 4 sampai setengah 5. Diusahakan sebelum setelah sahur itu ada namanya imsak. Imsak itu dengan kadar seperti membaca 50 ayat daripada ayat Al-Quran. Artinya sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum azan selayaknya kita berhenti dengan memakan makanan yang berat. Kalau minum masih boleh, cuman makan yang berat sudah berhenti 10 menit atau 5 menit sebelum azan. Ini untuk ikhtiyatan, dan itu hukumnya sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur tadi kita sudah jelaskan. Kemudian fitr ala rutab witran. Disunahkan kita berbuka dengan menggunakan rutab. Rutab itu kurma yang basah. Kalau misalkan yang sudah nyampe ke kita ini kurmanya sudah pada kering ya. Kalau tetap mau mendapatkan sunnah, kurma itu dicelamkan dulu ke air biar basah. Ini sunnah. Dikatakan dengan kurma yang basah tapi witron, ganjil, 1 buah kurma. Jadi sebelum itu bismillah, setelah mendengarkan azan bismillah, kemudian memakan kurma 3 butir, kemudian minum air putih. Ini sunnah dengan mengganjilkannya 1, 3, 5, 7 ya. Fayuqaddimul awalan, itu yang didahulukan, kurma dulu, disunnahkan kurma dulu dimakan. Fa illam yajid fa yusri tamar falma Zamzam. Kalau nggak dapat kurma ya air Zamzam. Kalau nggak dapat air Zamzam ya air putih. Kalau nggak dapat juga suatu yang manis, nggak ada kurma ya minum suatu yang manis, atau kita sekarang buat teh manis misalkan, itu bisa untuk berbuka. Ada yang mengatakan al-hulwu. Al-hulwu itu sesuatu yang manis yang tidak terkena dengan api, seperti anggur, seperti daripadanya madu. Madu itu sesuatu yang manis tapi tidak kena api, aslinya manis sudah. Atau zabib. Zabib ini yaitu kurma, anggur yang dikeringkan, anggur kecil. Itu sunnah kalau memang nggak ada kurma. Ada kurma, utamakan kurma. Ada lagi halwa. Halwa itu suatu yang manis yang sudah dimasak dengan api. Maksudnya seperti kita buat teh manis dan selainnya. Itu sunnah ketika mau berbuka. Ini sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Yang kelima, ityanul bid-du'a iftar. Perhatikan ketika mau berbuka kita membaca
puasa dapat pahala, dan dapat pahala lagi ditambahkan pahala puasa berikutnya lagi. Luar biasa, begitu lipat gandaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana bagi orang yang tidak bisa menjamu orang yang berbuka puasa?" Kemudian Nabi mengatakan, "Walau ala surbatil laban." Walau ala surbatil laban. Walaupun dengan seteguk susu, maka mendapatkan pahalanya. Iftar itu yaitu ketika sudah terbenam matahari, minuman yang pertama itu iftar, yaitu membatalkan puasa kita tadi. Walaupun seteguk susu. Kemudian walaupun seteguk air. Walau ala syurbatil ma, walaupun atas seteguk air, atau dengan satu kurma. Dan akan mendapatkan pahala yang lebih kata Rasulullah kalau sampai memberi dia makan sampai kenyang. Yaitu 2 pahala. Yang pertama diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mendapatkan pahala seperti membebaskan hamba sahaya. Ini bagi yang mengajak makan sampai kenyang orang yang berbuka puasa. Ini sunnah yang dianjurkan olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengajak orang berbuka dapat pahala puasa terus dia nggak puasa, ini keliru. Ngamal ke sunnah nih biar sempurna. Ini yang dimaksudkan daripada ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, disunahkan al-iktisal minal janabah qabla al-fajr khurujan minal khilaf likai yabda shaumahu tahiran. Naam, disunahkan mandi wajib daripada junub atau hadas besar sebelum fajar. Artinya setelah sahur kita mandi wajib sebelum azan subuh. Itu hukumnya sunnah. Karena keluar daripada khilaf, sehingga hari itu kita berpuasa dalam keadaan suci. Walaupun dalam penjelasan hukum fiqinya, kalau andaikan dia malam hari itu junub atau habis berhubungan intim suami istri, atau dia dalam keadaan hadas besar, kemudian dia niat mau berpuasa besok pagi, dan kemudian dia sahur dan belum sempat mandi, kemudian azan, apakah sah puasanya? Jawabannya sah puasanya dan teruskan puasanya. Tapi disunahkan kalau bisa sebelum fajar itu dia mandi. Kalau misalkan sudah azan subuh dia baru mandi, tidak ada masalah, cuman tidak dapat sunnah, dan puasanya sah. Tapi kalau dia melakukan mandi wajibnya itu sebelum subuh, dapat sunnah. Kenapa? Karena dalam seharian dia puasa dalam keadaan suci, itu afdol. Lebih afdol lagi di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedelapan, al-iktisal kullu laila min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yatanassad lil qiyam. Mandi setiap malam di malam Ramadan setelah maghrib, supaya semangat dalam bangun malam. Ini mandi setelah maghrib artinya setelah berbuka puasa kita mandi. Ini hukumnya sunnah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selalu mandi setiap malam bulan suci Ramadan setelah maghrib atau setelah berbuka puasa. Setelah salat maghrib Nabi mandi. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau kita kepengen dapatkan pahalanya, diniatkan. Saya niat mandi sunnah, mengikuti Rasulullah SAW karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi sunnah di malam bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi mandi setelah maghrib itu hukumnya sunnah. Yang dicontohkan olehnya Nabi kita Muhammad dengan tujuan biar semangat tarawehnya. Hakada. Nah, yang kesembilan, muhafazah ala salat tarawih min awalil lail ila akhiril lail. Menjaga salat sunnah tarawih di malam hari dari awal malam sampai akhir malam. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang bangun di malam hari di bulan suci Ramadan imanan, karena iman, yakin dengan janji Allah, dan ikhlas karena Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini penjelasannya bahwasanya salatut tarawih. Ada istilah dalam kitab fikih itu qiyamul lail, ada istilah tahajud. Qiyamul lail itu adalah kita menghidupkan malam dengan salat sunnah yang dilakukan setelah melakukan salat isya tanpa tidur. Itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau andaikan dilakukan salat sunnah itu setelah melakukan salat isya dan setelah tidur walaupun hanya 5 menit, maka dikatakan itu salat tahajud. Kenapa? Karena lebih ada juhudnya, ada mujahadahnya, maka dikatakan tahajud. Kita itu tidur itu berusaha untuk bangun, dan lagi enak-enaknya tidur kita bangun untuk sholat. Makanya dikatakan tahajud itu lebih lagi ada ijtihadnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man jahada fina lanahdiyanna subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami akan berikan jalan yang banyak. Fadilahnya orang yang tahajud itu adalah akan wajahnya di yaumil qiyamah akan penuh dengan cahaya. Dan juga di dunia ini juga orang-orang yang suka tahajud mukanya itu bercahaya. Begitu juga orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Naam, salat tarawih ini sunnah. Disunahkan hanya di bulan suci Ramadan. Soal jumlah rakaat salat tarawih, qaul mu'tamad mazhab kita sebagaimana yang sudah saya jelaskan dulu adalah 20 rakaat. Ini qaul mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau andaikan ada yang mau melakukan 8 rakaat, ya dapat pahala 8 rakaat.
Ya. Nah, kalau soal sholat witir, kita selalu menutup dengan kita hanya sholat witir 3 rakaat. Kita sholat witir 3 rakaat itu adnal kamal, kata ulama. Paling sedikit dilakukan sholat witir itu 3 rakaat. Sedikit tapi sempurna. Pas sebenarnya paling sedikit itu 1 rakaat. Tapi kalau terus-terusan 1 rakaat makruh hukumnya. Tapi paling sedikit dan sempurna 3 rakaat. Nah, kita kan sudah sholat witir nih Beb sebelum tidur. Ta'ala. Sangat merugi orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah, sangat merugi. Makanya ada satu riwayat diceritakan olehnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya akan ada satu kejadian di yaumil qiyamah, ada satu golongan yang dicambuk oleh malaikat sebelum memasukin api neraka. Kemudian dia melihat Nabi Muhammad dan dia dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini memegang bajunya Nabi dan mengatakan, syafi'na ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah, kami dari umatmu. Nabi ini kalau umatnya benar-benar ditolong oleh Rasulullah SAW, benar-benar diberikan syafaat. Kemudian Nabi mengangkat tangan untuk mendoakan umatnya ini. Ketika Nabi mengangkat tangan, malaikat yang memukuli orang itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang telah memusuhi Ramadan. Ini orang telah memusuhi Ramadan, yaitu dengan meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dan melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Memusuhi Ramadan. Kemudian yang tadi Nabi mengangkat tangan, kemudian membalikkan tangan dan mengatakan, ana bari'un liman khasamtahu Ramadan. Aku jauh dari orang yang telah bermusuhan dengan Ramadan. Makanya jangan ada sekali-sekali kita orang-orang yang beriman. Ini seruan puasa ini bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang-orang yang beriman, bagian orang ini yang kadang imannya diuji ketika masuk Ramadan, Ramadan aktivitas berkurang. Mau cari uang, mau melakukan aktivitas jadi malas, ini gara-gara puasa ini. Jangan sampai itu, kita membenci masuknya bulan suci Ramadan. Orang-orang muslim itu harusnya gembira masuk Ramadan. Cukup fadilah yang dikatakan olehnya Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Kata Nabi Muhammad, qala Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan. Kalau andaikan mereka mengetahui apa yang ada di bulan suci Ramadan dari keutamaan Allah, dari pahala, dari karunia Allah, la tamannau sanah kullu Ramadan. Dia akan berangan-angan setahun penuh itu bulan suci Ramadan, dan itu tidak mungkin. Makanya betul-betul kita jaga dengan amalan-amalan yang baik. Begitu juga perhatikan dengan sholat witir kita, dan dianjurkan memperbanyak sholat berjamaah, nggak bisa di masjid ya di rumah. Banyak melakukan yang sunnah. Banyak kemudian disunahkan baca kunut di pertengahan Ramadan. Ketika witir itu kita disunahkan baca kunut. Ini hadisnya mutawatir ya, tentang kunut di pertengahan Ramadan nggak ada khilaf. Hadisnya kuat, nggak ada khilaf, semua sepakat tentang kunut di pertengahan bulan suci Ramadan. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran, bitadabbur, dengan merenunginya. Telah diriwayatkan olehnya Nabi Muhammad SAW, Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan kita membaca Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita ketahui membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Setiap hurufnya dihitungkan pahala oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam salat, jelas dia dalam keadaan suci itu, pahalanya bagaikan 100 hasanat. Yang dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk di luar salat, pahalanya satu hurufnya 50 hasanat. Dan membacanya jika dia tidak ada wudu, mengulang aja hafalannya 25 hasanat. Bagaimana yang itu jika dilakukan di Ramadan? Yang ternilai amalan sunnahnya pahala wajib, yang melakukan amalan wajib ternilai pahalanya 70 kali lipat,
pahala wajib di selain bulan suci Ramadan. Jadi sayang ini, kita nggak tahu kita sedang bertijarah dengan Allah, kita sedang mengharapkan karunia Allah. Allah juga telah innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu diri mereka, jiwa mereka, harta mereka untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan kita lengahkan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini luar biasa, sumber dari semua ilmu. Kalau kita baca, kita tadabburi, insyaallah dapat banyak ilmu ma'ani. Di akhir zaman ini perlu kita sirnya Al-Qur'an. Karena banyak orang yang sudah melupakan daripada Al-Qur'an, melupakan ajaran Al-Qur'an. Sehingga mereka berbuat zalim, terutama menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kezaliman, hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena nanti di yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan disiksa oleh Allah atas apa yang mereka perbuat. Ini bagi orang-orang yang melakukan itu, cepatlah bulan Ramadan waktunya kita bertaubat. Makanya ada satu amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang engkau katakan akan diberikan kepada umatmu ini satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita kan tidak tahu ya Rasulullah, malam yang mana itu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Amalan apa ya Rasulullah yang bisa saya amalkan sehingga saya kalau membaca doa itu atau zikir tersebut, kalau memang itu termasuk malam di mana termasuk malam Lailatul Qadar, saya mendapatkan pahalanya." Ada kata Nabi, baca zikir ini maka engkau akan mendapatkan pahalanya setiap malam. Apa zikirnya? Innallaha afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innallaha afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anna. Ya Karim, maafkanlah kami wahai yang pemaaf. Ini doanya. Innallaha afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu suka kita baca terus. Kita suka baca terus. Juga Nabi mengatakan banyak memohon kepada Allah surga dan memohon dijauhkan dari api nerakanya Allah. Makanya ada tambahan dari ulama, doa itu Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau yang dalam riwayat hadis Allahumma inna as'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Itu boleh semua. Ditambahkan juga yang diajarkan oleh ulama juga boleh afdal ya. Makin banyak doa semakin bagus. Iksaru minas sunnah karawatus shalawat. Perbanyak salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tasbih, salat awabin. Salat tasbih Salat tasbih itu kata Rasulullah SAW, salat tasbih ini kalau bisa dilakukan setiap hari sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa juga seumur hidup sekali salat tasbih. Karena bisa mengampunkan dosa kita salat tasbih. Dulu kalau di Tarim mana setelah salat maghrib salat tasbih dulu. Jadi setelah takjil berbuka dengan makanan yang ringan, kemudian salat maghrib, kemudian tasbih dulu, baru berbuka puasa. Itu dulu amalan yang kami lakukan di Darul Mustafa waktu nyantri. Setelah pulang ini Allahu a'lam balik kepada masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di dalam melakukan amal saleh. Nah, lebih-lebih lagi berijtihad fi asrul awakhir. Di 10 akhir bulan suci Ramadan ini lebih lagi semangat untuk melakukan ibadat. Kemudian selayaknya juga selalu mencari makanan yang halal di bulan suci Ramadan, karena perlu kita perhatikan betul-betul ini. Kama qala Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Hidayatus Sadiq, wa iftar 'alal halali ya talibal kamali. Maka berbuka puasalah dengan yang halal barang siapa yang menginginkan mendapatkan kesempurnaan di dalam puasanya itu. Bayangkan berbuka dengan yang halal. Ini betul-betul bahaya. Kata Nabi, tidak ada tempat yang lebih buruk. Disebutkan dalam kitab di kitab Nasaih Diniyah. Satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, bahasanya mamala ibnu Adam wi'a syarru min batni. Tidak ada sesuatu yang dipenuhi oleh anak Adam, manusia ini, yang lebih buruk daripada perutnya. Hasab ibnu Adam lukaimat yagummun nasulbah. Maka selayaknya manusia itu makanlah beberapa puluh beberapa makanan yang bisa mendirikan sulbihnya. Jika mana, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas, kata Nabi. Ini kita ini makan, jangan dendam mentang-mentang seharian nggak makan, pas buka didendam makan banyak. Itu tidak merasakan tujuan puasa itu biar kita ini umat Islam dan kaum muslimin merasakan lapar dan haus itu. Biar tumbuh kita pikiran dengan orang yang mana kelaparan itu, kaum fuqara dan masakin itu, kita coba lihat, rasakan bagaimana rasa lapar dan haus mereka hari-hari nggak makan. Biar kita tahu diri kita ini banyak nikmat yang Allah berikan.
masih bisa makan, masih bisa minum. Ada orang nggak makan, nggak minum, rasanya begini ya lapar. Ini bagi yang sadar, makanya ini tujuan dari puasa. Jadi ketika buka ya makanlah secukupnya, mengenyangkan, stop. Makanya pakai konsep yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang konsep yang diajarkan oleh Nabi? Nabi mengatakan, nahnul qaum, kami adalah golongan kaum la na'kul hatta ju'. Kami tidak makan kecuali lapar. Kita pasnya kalau buka itu betul-betul senang gitu. Senangnya. Makanya diutamakan kurma itu untuk mengembalikan tenaga kita. Kurma itu dalam riwayat diciptakan oleh Allah dari sisa tanahnya Nabi Adam. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, sisa tanahnya itu Allah ciptakan pohon kurma. Makanya kurma itu mencukupi keperluan nutrisi di tubuh kita. Dikupas oleh orang ahli kedokteran di zaman sekarang. Nabi sudah kabarkan itu 14 abad yang lalu. Luar biasa Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, iza syaba al-batan ja'al jami'il jawarih. Jika kenyang perut ini, maka semua jasad kita ini lapar, artinya malas beribadah. Itu kenyang dari yang halal. Wong yang kenyang dari yang halal itu bisa malas ibadah, apalagi kenyang dari yang haram. Wa idza ja'al batan sab'al jami'il jawarih. Kalau perut ini lapar, jasad ini kenyang. Jadi kalau mau ibadah enak, enteng. Kalau perut kita lapar, kita mau ibadah enteng. Karena hawa nafsu tertekan. Musuh kita ini setelah setan dibelenggu hawa nafsu kita. Ini musuh yang sejati. Itu lebih dahsyat dari 70 syaitan. Ada yang mengatakan lebih dahsyat hawa nafsu itu dari 70 syaitan. Lebih parah lagi. Kalau nggak bisa kita kontrol, kita yang kebawa semuanya. Paham tuh? Hakata. Ini perhatikan di bulan suci Ramadan, banyak karunia yang Allah berikan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada perbedaan Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini walaupun di tengah-tengah ujian yang kita hadapi, ada soalan? Nah ini kalau nggak ada soalan kita lanjut sedikit. Ada pertanyaan banyak daripada kaum muslimin yang bertanya sama Habib tentang orang yang meninggalkan puasa tahun lalu dan dia belum sempat mengqadha puasanya dan datang lagi Ramadan tahun ini. Maka bagaimana hukumnya? Dia tetap akan mengqadha berapa hari yang dia tinggalkan tahun lalu. Misalkan tinggal 3 hari lagi. Ketemu Ramadan ini belum bayar 3 hari lagi. Nanti setelah Ramadan ini bayar 3 hari itu tetap. Dan plus tambah namanya fidyah. Fidyah itu satu harinya dihitung 1 mud. Apa? 1 mud beras yang dimakan di negeri itu. Apa makan pokok di negeri kita? Beras ya, beras yang diberikan. 1 mud itu 7,5 on. Kalau 2 hari berarti 1,5 kilo. Berarti kalau misalkan 4 hari 3 kilo. 4 hari 3 kilo. 3 kilo beras kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau dia 4 hari. Itu hitungannya. Dan bisa kita kiaskan lagi berapa hari yang kita tinggalkan. Hentum. Ada lagi soalan di situ? Enggak ada, ini ada lagi soalan kemarin juga ditanyakan dan Habib jawab di kesempatan kali ini tentang bagaimana hukumnya orang yang hamil dan menyusui. Ibu-ibu yang hamil dan menyusui apakah boleh membatalkan puasa? Secara syariat orang yang tidak mampu untuk puasa itu, syarat wajib puasa itu kan mampu. Ada secara syariat dia tidak mampu adalah yang sakit. Apakah ibu yang hamil dan menyusui ternilai juga masuk? Ya, termasuk itu kata ulama. Ketika dia membatalkan puasa, dibolehkan bagi ibu hamil dan menyusui dengan syarat nanti diqadha setelah Ramadan. Kalau dia katakan saya kuat beb, teruskan puasanya, tidak ada masalah. Kalau nggak kuat maka boleh membatalkan karena uzur hamil dan menyusui tadi. Kemudian nanti bagaimana? Berapa hari yang ditinggalkan maka diqadha. Dan dilihat ketika membatalkan puasa tujuannya kenapa? Saya batalkan puasa, saya takut untuk keselamatan anak saya. Kalau semata-mata untuk keselamatan anaknya dari hamil dan menyusui, maka hanya mengqadha puasa saja. Tapi dia bilang saya membatalkan puasa ini, saya takut untuk anak saya dan diri saya. Atau semata-mata takut untuk dirinya saja. Maka kalau begini, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Artinya qadha puasanya tetap dan bayar fidyah kayak tadi, 1 harinya 1 mud. 7,5 on, 2 hari jadi 1,5 kilo. Kapan dibayar? Nanti setelah Ramadan.
atau setelah ada uang untuk bayar fidyah. Beb, saya nggak tahu niat saya gimana, Beb. Saya nggak pernah niat mutlak, saya kadang niat untuk diri saya, kadang-kadang untuk anak saya. Lebih baik ambil pukul rata kalau begitu ya, tetap digodok puasanya dan bayar fidyah, lebih ihtiyatan dan lebih selamat. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman tentang hal ini. Ya, ada soalan di situ? Masuk. Nah. Oke. Ada lagi soalan yang sering ditanyakan olehnya sebagian kaum muslimin tentang masalah yang meninggalkan niat di malam hari. Siapa yang meninggalkan niat di malam hari bulan suci Ramadan, puasanya tidak sah. Artinya harus digodok puasa hari itu. Dan dia imsak, disunahkan tidak makan, tidak minum seperti orang yang berpuasa, dan ternilai hari itu harus digodok. Kenapa meninggalkan niat dari malam? Karena niat puasa itu hukumnya wajib, dia rukun daripada rukun puasa. Niat itu harus diinapkan bulan puasa ini. Dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar boleh berniat untuk puasa besok. Apa niat puasa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok pagi pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau dia mau selamat daripada hal ini, dia mengamalkan mentaklid Imam Malik, itu syaratnya di awal malam bulan Ramadan dia mau berniat berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau misalkan lupa niat bisa tertutup dengan niat tersebut. Tapi kalau dia baru niat sekarang mau puasa sebulan penuh nggak sah. Harus di awal Ramadan. Jadi tetap walaupun sudah niat di awal Ramadan mau puasa sebulan puasa penuh, tapi tetap dianjurkan setiap malam niat. Jadi kalau lupa itu tertutup dengan niat yang awal Ramadan tadi. Kalau nggak niat di awal Ramadan tadi ya sudah, begitu tadi hukumnya ya. Kalau lupa niat di malam hari maka dia sunahkan imsak, tidak makan tidak minum seperti orang yang berpuasa, dan di hari itu nanti digodok setelah Ramadan. Karena menginapkan niat di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, ada soalan? Maaf, izin bertanya. Untuk fidyah tadi, apakah berbentuk makanan yang sudah dimasak bersama lauk-lauknya atau cukup bahan mentah seperti beras saja? Iya, cukup bahan mentah seperti beras saja. Kalau mau dimasakkan itu afdal saja, afdal ya. Tapi cukup dengan memberikan beras saja, bahan mentah. Yaitu berupa beras tadi, kalau 2 hari 1,5 kilo gitu hitungannya. Enak ya ngitungnya, 1,5 kilo kalau 2 hari. Itu diberikan kepada fakir miskin. Berasnya diberikan kepada fakir miskin. Kalau mau dimasakkan itu afdal saja. Cuman mentah pun boleh. Allah a'lam bishawab. Nah, ada soalan yang lain? Nggak ada. Ya, insyaallah sampai sini live streaming kita, semoga bermanfaat kepada yang menyaksikan dimanapun berada. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa inna alal qiyam as-siyam wa qira'atil Qur'an wa hafadna minal atham. Allah jal hadza jam'ana hadza jam'al marhuma. Tafarrugna min ba'di tarkan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la manashiyan wa la mahruma. Allahumma faqih lil khair wa anhum ali. Fikal khair wa inna alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi ucapkan Allah kita akan bertemu kembali di Ahad atau minggu depan, sore minggu depan di dalam kajian yang sama insyaallah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.